Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada channel Usaha Hobi. Ini adalah suasana pagi hari pada kandang burung puyuh, di mana telur-telurnya belum sempat saya panen pada pagi hari ini. Tapi sebentar lagi akan saya panen karena saya memanen telur setiap hari. Bisa teman-teman perhatikan di bagian bawah rak telur, saya pasang kertas karton. Karena jika tidak dipasang kertas karton masih bisa diganggu tikus dengan cara melobangi telur dari arah bagian bawah. Dan ini lem lalat yang saya buat sendiri dengan menggunakan lem tikus dan kertas manggis. Ternyata kertas manggis bisa juga digunakan untuk membuat lem lalat. Bisa teman-teman lihat, kandang puyuh yang kedua ini sudah mencapai 5 tingkat. Ini tingkat yang paling atas ini, yang bagian ini baru belajar bertelur. Sedangkan yang bagian paling atas sebelah ini anak puyuh yang baru berumur 15 hari. Anak burung yang baru belajar bertelur ada juga di kotak di bagian paling bawah yang ini. Ini satu generasi dengan yang ada di kotak pada bagian paling atas. Pada video kali ini saya akan membahas kembali tentang pakan puyuh petelur alternatif dengan menggunakan konsentrat ayam petelur tanpa menggunakan bekatul. Selama beternak puyuh sekitar 5 tahun, saya tidak pernah menggunakan pakan puyuh murni. Memegangnya saja saya tidak pernah, apalagi untuk memberi pakan pada burung puyuh petelur yang saya pelihara ini. Karena di daerah saya tidak dijual pakan puyuh murni. Meskipun ada, itu harganya sangat mahal. Saya dengar sekitar 9.000 per kilogramnya. Jadi peternak puyuh yang ada di daerah saya itu hanya menggunakan pakan puyuh alternatif dengan meracik sendiri, baik dengan menggunakan bekatul, jagung tepung, ataupun campuran yang lainnya. Yang penting nilai gizinya itu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh seekor burung puyuh. Menurut hasil penelitian yang sudah pernah saya baca, seekor burung puyuh betina dewasa itu memerlukan pakan sebanyak 20-22 gram per ekor per hari, dengan kandungan protein kasar sebesar 20-22%, dengan kandungan kalori sebesar 2700 kalori. Jika kandungan nutrisi utama yaitu protein kasar dan energi metabolisme yang terkandung pada pakan kurang dari apa yang telah disebutkan tersebut, maka akan terjadi yang tidak diharapkan pada peternakan burung puyuh kita. Misalnya persentase produksi telur yang terlalu rendah, telurnya kecil-kecil, dan konsumsi pakan yang terlalu boros. Konsumsi pakan yang boros inilah yang terjadi pada pakan yang saya racik dengan menggunakan dedak kasar sebagai pengganti bekatul yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Sebenarnya pada video tersebut sudah saya jelaskan penggunaan pakan racikan baru ini terjadi boros pakan, tetapi akan saya tinjau kembali. Ini adalah contoh dari jagung tepung yang saya gunakan pada racikan pakan alternatif ini. Dan ini adalah contoh dari dedak kasar yang tetap saya gunakan sebagai pengganti bekatul sebagai bahan campuran pada pakan alternatif ini. Setelah saya analisa penyebab dari konsumsi pakan yang boros tersebut adalah pakan yang saya racik sebelumnya kekurangan energi metabolismenya. Dan ini adalah jagung menir yang saya gunakan
Jagung menir ini berfungsi sebagai batu grit yang akan membantu proses pencernaan pada usus. Jadi pakan sebelumnya setelah saya ganti dengan dedak kasar, ternyata kekurangan energi. Sebagai solusi kekurangan energi sebesar 200 kalori pada pakan alternatif ini, solusinya cukup mudah, yaitu dengan mengurangi penggunaan dedak kasar pengganti bekatul pada pakan terbaru ini. Pada pembuatan pakan pada video sebelumnya, saya menggunakan dedak kasar sebanyak 20%. Artinya dalam setiap 50 kg campuran pakan, saya menggunakan sebanyak 10 kg dedak kasar sebagai pengganti bekatul. Tetapi pada pakan terbaru ini, saya hanya menggunakan sebanyak 10% dedak kasar. Artinya dalam setiap 50 kg campuran pakan, saya hanya menggunakan sebanyak 5 kg dedak kasar. Sebagai imbas dari pengurangan dedak kasar tersebut, saya menambahkan sebanyak 10% jagung. Artinya pada pakan campuran terbaru ini, saya menggunakan campuran jagung lebih banyak. Yang sebelumnya 30%, di sini saya tambah menjadi 40%. Sebanyak 30% itu jagung tepung dan 10%-nya jagung menir. Ini pakan siap diaduk. Dengan menggunakan pakan alternatif dengan racikan terbaru ini sebagai revisi dari pakan alternatif puyuh petelur tanpa menggunakan bekatul pada video sebelumnya, maka boros pakan bisa dihindari. Seekor burung hanya memerlukan pakan 20-22 gram saja. Lain halnya dengan pakan alternatif tanpa bekatul pada video sebelumnya, itu bisa melampaui 25 gram per ekor per harinya. Sangat boros sekali. Ini adalah suasana kandang burung puyuh saya pada waktu sore hari. Burung telur mulai berproduksi pada saat sore hari sampai pukul 8 malam nanti. Kandang pada bagian bawah sudah kosong karena burungnya sudah saya akhir, karena produksinya sudah 50%. Penggunaan pakan alternatif yang saya jelaskan pada video kali ini, yaitu pakan alternatif tanpa menggunakan bekatul, itu sangat cocok sekali untuk digunakan oleh peternak-peternak puyuh yang berada di luar Pulau Jawa. Karena di luar Pulau Jawa, jangankan pakan murni puyuh petelur, mencari bekatul saja sangat sulit. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.